Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak semua kabarnya? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Selalulah bersyukur pada Allah yang selalu memberikan kita nikmat rezeki berupa kesehatan. Dan juga jangan lupa sholawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, agar kita di dunia ini dan di akhirat nanti akan mendapatkan syafaatnya. Nah, sekarang untuk di semester 2 ini kita masuk ke pembahasan tentang mengenal dan menggunakan pemrograman visual di LKS. Di buku paket ada. Coba nanti kalian buka buku paket, kalau nggak salah halaman 122. Nah, apa itu pemrograman? Nah, pemrograman adalah proses untuk menerjemahkan logika berpikir menjadi langkah-langkah atau proses yang dapat dijalankan oleh komputer. Nah, proses pemrograman ini membutuhkan kemampuan untuk menganalisa persoalan yang ada, menerjemahkan menjadi langkah-langkah penyelesaian, kemudian menuliskan ke dalam bentuk kode-kode atau perintah menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Nah, kalau kita umpamakan, kalau Pak Erin memberikan contoh, ya, jadi seperti ini. Kalian dapat suatu persoalan di rumah, tahu-tahu ibu kalian terus ngomong, "Duk, Nang, aku mau minta tolong ke toko sebelah untuk belanja." Nah, itu kan persoalan. Nah, ketika kalian mendapatkan persoalan, kalian harus menganalisa persoalan tersebut. Tokonya di sana, jaraknya berapa meter, jauh nggak dari rumah. Kalau jauh nanti naik sepeda, kalau dekat jalan kaki. Terus nanti yang dibeli apa aja, kalau cuma sedikit nggak perlu bawa tas belanja. Tapi kalau seandainya banyak berarti bawa tas belanja. Terus uangnya juga ini gini. Jadi, persoalan yang ada itu kita analisa, jangan langsung kita makan mentah. Wah, ini harus cuma belanja. Enggak, seperti itu. Jadi kita terjemahkan. Nah, terus dari persoalan yang ada itu nanti jadi langkah-langkah. Langkah-langkah untuk kita menyelesaikan persoalan tersebut. Kemudian kita tulis. Kalau cuma belanja sih gampang, kita tulis di ingatan kita aja. Tapi kalau seandainya, ternyata belanjanya banyak, harus ke mall, kita ambil kertas, kita tulis, ya kan? Nah, ini yang dimaksud, ini secara tidak langsung sudah masuk ke kemampuan berpikir untuk menyelesaikan masalah. Ini nanti ada pembahasannya. Nah, terus programmer, apa itu programmer? Programmer itu adalah individu yang menulis atau membuat suatu software atau aplikasi dengan cara memberikan perintah kepada komputer untuk melaksanakan suatu tugas dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Jadi kalau anak-anak sudah mulai membuat suatu aplikasi, berarti anak-anak juga layak mendapat sebutan sebagai seorang programmer. Programmer, orang yang membuat program, gitu gampangnya. Oke? Lanjutnya. Nah, ini ada beberapa contoh bahasa pemrograman. Yang pertama C atau C++, kedua Java, ketiga Python, 4 Ruby, 5 SQL, 6 Perl, 7 PHP. Ini bahasa pemrograman ya, bukan pemberi harapan palsu. Terus COBOL, 9 Fortran, 10 Pascal. Nah, di dalam kita ketika membuat suatu program, ya kan, kita membuat suatu program, dimanapun itu harus ada bahasa penerjemah, program penerjemah untuk menerjemahkan bahasa yang kita berikan agar bahasa yang kita berikan itu bisa dimengerti oleh komputer. Nah, kita pakai yang namanya sebuah compiler. Compiler itu
kalau pengertiannya compiler adalah penerjemah yang dapat menerjemahkan program menjadi bahasa yang dimengerti komputer. Jadi contohnya kalau kita, ya komputer kan memang asing, jadi kita pergi ke tempat yang asing. Nah, ketika kita pengen sesuatu, kita ngomong, orang sana nggak paham dengan bahasa kita, otomatis harus ada yang menerjemahkan. Bisa menggunakan alat, kalau sekarang kita pakai Google Translate bisa, atau kita minta tolong sama orang yang memang bisa tahu bahasa asingnya sana dan juga bahasanya kita. Agar apa? Tidak terjadi miskomunikasi. Nah, di sini juga sama. Jadi ketika kita membuat suatu program, kita menyusun suatu program, nah harus ada yang menerjemahkan program tersebut agar dimengerti komputer, ya kan? Nah, komputer itu mengertinya apa? Komputer itu mengertinya bahasa mesin, hanya bahasa mesin. Nah, pemrograman yang sudah ditulis programmer tadi oleh compiler nanti akan diubah menjadi bahasa mesin. Nah, proses menerjemahkan bahasa dari program yang ditulis programmer menjadi bahasa mesin dinamakan dengan compiling. Ingat, jangan salah. Compiler adalah penerjemahnya, prosesnya adalah compiling. Oke? Ini mudah sekali dimengerti. Ini baru pengenalan saja. Kita besok akan masuk ke ini, ke bahasa pemrograman visual. Apakah bahasa pemrograman visual itu adalah metode menciptakan program di mana programmer membuat koneksi antara objek dengan menggambar, menunjuk, dan mengklik diagram atau icon dengan berinteraksi dengan diagram alur. Jadi programmer membuat pemrograman dengan cara melakukan drag and drop tanpa harus menuliskan kode-kode program sebagaimana pada pemrograman konvensional. Nah, itu tulisannya salah. Nah, jadi kalau Pak Erwin menerjemahkan, jadi seperti ini anak-anak. Kalau dulu ketika belum ada pemrograman visual, seorang programmer ketika membuat suatu program, dia harus menuliskan itu. Menuliskan program-programnya itu, perintah-perintahnya itu baris dengan baris. Jadi benar-benar tulisan, diketik, terus enter, ketik enter untuk membuat apa? Untuk membuat kotak. Kotak ada programnya sendiri, ada perintahnya, ada rumusnya sendiri, kita masukkan, kita ketik enter. Nah, ketika sudah kemajuan zaman, seorang programmer dipermudah dengan apa? Ada bantuan, adalah dengan kita seandainya kita pengen membuat suatu tampilan jendela. Nah, kita tinggal drag and drop. Kita pengen membuat Dropbox. Kita tinggal drag and drop aja. Kita tinggal melakukan. Jadi, ya memang masih ada beberapa perintahnya, programnya itu yang diketik manual masih ada, tapi dipermudah dengan kita drag and drop itu. Beda dengan dulu konvensional. Konvensional murni tulisan semua, kita ketik semua. Tapi sekarang kita nyalakan aplikasi, pemrograman visualnya kita tinggal drag and drop. Nanti untuk perintah-perintahnya kita tinggal melakukan pengetikan cuma sedikit. Seperti itu. Nah, contoh. Ini pemrograman konvensional. Ini HTML. Ini Pak Erwin menggunakan program aplikasi namanya Notepad++. Kalau biasanya bawaan Windows ada Notepad. Nah, ini beda lagi, sama lebih canggih lagi daripada Notepad. Notepad saja. Ini Notepad++. Jadi di sebelah kiri itu ada nomor urutan barisnya. Nah, kalau kalian lihat di situ, benar-benar nanti diketik semua. Contoh itu ada font size, itu diketik font size 40 px. Terus font family, Roboto, dia jenisnya yang dipakai apa aja, Roboto sans serif. Langsung ada font weight, tingginya normal.
line headnya vertikal, itu benar-benar diketik semua. Nah, ini yang pemrograman konvensional. Nah, ini contoh yang, aduh, ini salah ini, maaf ya. Ini salah, ini harusnya contoh pemrograman yang visual. Ini kita masuk ke visual. Ini kalau di sana, di luar negeri sana, Scratch, ini contohnya Scratch, itu dipakai untuk pengenalan pemrograman visual untuk anak elementari. Jadi tingkatnya SD. Di sana sudah diajarkan pemrograman tingkatnya SD. Nah, jika kalian lihat di sini ada gambar kucing lari, terus ada script. Nah, script ini itu adalah lebaran perintahnya. Tinggal kita drag and drop. Nah, kita masuk sini. Ya kan, sebelah kanan. Kita tinggal drag and drop, tapi enggak asal drag and drop aja. Kita masih memasukkan elemen-elemennya seperti elemen letak XY-nya, tingginya, langsung ada hitungan waktunya. Kita masukkan di situ. Ya, tapi dia lebih mudah langsung kelihatan hasilnya di gambar yang kucing lari itu. Ya. Ini contoh kedua. Ini pemrograman visual. Ini lupa. Ini Pak Erwin lupa ganti. Ini enggak contoh pemrograman konvensional, tapi pemrograman visual. Ini visual basic. Ini kalau sudah masuk ke tahap yang programmer yang tingkatnya menengah sampai mahir, sampai ahli. Ada pakai visual, Microsoft Visual Basic. Ya kan, kita tinggal drag and drop saja. Kita masukkan perintah-perintahnya, project, kita formnya, kita ada form itu kita masukkan di situ perintah-perintahnya. Ini lebih rumit daripada yang Scratch ini tadi. Cuma Scratch itu sebagai kasarnya sebagai apa ya? Pengenalan untuk anak SD. Kalau sudah terbiasa langsung masuk ke Visual Basic bisa. Perintah-perintahnya juga. Ah, ini biasanya ini Ardublok dia pemrograman visual juga. Ini bagi yang hobi bermain Arduino. Jadi biasanya Arduino kalau melakukan perintah sama seperti yang konvensional. Kita ketikkan per baris. Nah, sekarang untuk Arduino dipermudah adanya aplikasi Ardublok. Jadi tinggal drag and drop saja. Kita tarik, kita perintahkan. Gitu. Jadi Arduino kalau seandainya kita mau bikin sistem otomatisasi lampu itu bisa. Jadi ada sensor cahaya, ada sensor ini, sensor itu. Kita bisa tambahi. Banyak sekali untuk Arduino. Jadi anak-anak bisa bisa belajar, baca-baca, apa sih itu Arduino, apa sih Visual Basic, apa sih Scratch, ada banyak. Tapi kalau di buku paket, itu sudah ada Scratch. Soalnya kita nanti bermainnya pemrograman visual, kita pakai Scratch. Memang belum terbiasa. Dimanapun itu kalau memang tidak terbiasa, tidak akan bisa. Tapi kalau kita sudah mencoba, sudah mengenal, lama-lama kenal, akan jadi mudah seperti itu, ya kan? Nah, sekian untuk pengenalan bahasa pemrograman visual, baru pengenalan saja. Kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Kita masuk ke contohnya, kita masuk ke Scratch. Nah, di sini Pak Erwin mengingatkan pada anak-anak, jangan lupa selalu jaga kesehatan dan juga belajarlah terus. Belajar, dan belajar. Karena apa? Kita bisa menjadi pintar karena belajar. Ya, Pak Erwin juga ini masih belajar terus dan belajar juga dengan kalian. Oke, sekian dari Pak Erwin. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa yang terpenting jangan meninggalkan sholat. Dan sekian dari Pak Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.